Jadi jangan hanya ditutupi bahwa ini pemerintah pusat ini kita ada ketimpangan fiskal, iya. Tapi akui juga dong bahwa pemerintah hari ini tuh nggak mampu meningkatkan pajak secara signifikan. Kalau kita mau concern untuk pembangunan penuntasan, insya Allah beberapa tahun ke depan ini bisa tuntas untuk penuntasan jalan ini. Amin, amin. Akan tetapi Pak, harus didorong dan didukung juga dengan perawatan. Kepentingan jangka pendek kita ya penyelesaian infrastruktur tadi. Mindset lama itu ya ketika harus tergantung kepada APBD, ya sudahlah itu udah konsep yang usang kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Kita ketemu lagi di Perspektif. Kali ini kita akan membahas persoalan pembangunan perekonomi di daerah Tasikmalaya yang secara pembangunan dan secara perekonomian mengalami keterlambatan jika dibanding dengan daerah lain. Sehingga ada ketimpangan yang sangat menganga, ketimpangan dari sisi pembangunan dan ketimpangan dari sisi perekonomian masyarakat. Berikut kita akan membahas solusi bagaimana kita keluar dari ketertimpangan pembangunan dan perekonomian masyarakat di Jawa Barat bagian selatan ini. Bersama kami ada para narasumber. Pertama, Bapak Asep Sopari, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Bapak Asep Muslim, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum. Lalu bersama kami ada Pak Atep Dadi Sumardi, Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum. Kita akan berbicara dulu dengan Pak Atep. Saya akan menanyakan fakta soal ketimpangan pembangunan ini seperti apa. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhajir. Berkaitan dengan ketimpangan pembangunan ataupun ekonomi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya pada khususnya atau umumnya di Jawa Barat bagian selatan, ini menjadi suatu persoalan yang menjadi sorotan tingkat nasional, sehingga dengan kebijakan top down-nya hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama, telah lahir Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 berkaitan dengan percepatan pembangunan kawasan rebana dan Jawa Barat bagian selatan. Nah, lahirnya Perpres ini tentu tidak ujug-ujug gitu. Ada yang melatar belakangi persoalan-persoalan lahirnya Perpres ini. Ada 3 persoalan yang utama, adalah yang pertama berkaitan tadi ketimpangan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Itu yang menjadi isu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan konektivitas yang jauh lebih baik tatkala kita bandingkan antara kabupaten kota Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian barat jika kita bandingkan dengan kabupaten kota yang berada di Jawa Barat bagian selatan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pemanfaatan potensi daerah yang hari ini untuk Jawa Barat bagian selatan dengan potensi-potensinya yang luar biasa belum tereksplor, belum dieksploitasi secara masif dan jauh lebih baik. Ada beberapa potensi unggulan yang menjadi prioritas di dalam Perpres ini untuk Jawa Barat bagian selatan khususnya adalah berkaitan dengan potensi pertaniannya ataupun agrobisnis secara keseluruhan, kemudian perikanan, kemudian yang ketiga adalah pariwisata. Ini menjadi concern di dalam Perpres ini. Nah, berkaitan dengan tadi yang disampaikan yang berkaitan dengan ketimpangan, kita bisa melihat gambaran secara umum bahwa dicerminkan antara indeks pembangunan manusia kabupaten kota yang berada di Jawa Barat bagian selatan jauh tertinggal tatkala kita bandingkan dengan kabupaten kota yang berada di Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian barat. IPM kita sebagaimana kita ketahui masih jauh tertinggal. Kita terakhir itu di 65,90 tahun 2021, kemudian kemarin di 2022 kita ada kenaikan di angka 66,59 kalau nggak salah. Jadi ada kenaikan IPM, tetapi tidak bisa mendongkrak posisi Kabupaten Tasikmalaya secara urutan di Jawa Barat. Kita masih menduduki peringkat kedua terbawah di antara kabupaten kota yang ada di Jawa Barat ini. Nah, persoalan IPM ini meliputi 3 dimensi
dari mulai dimensi pendidikan, kemudian dimensi kesehatan, dan yang terakhir adalah dimensi ekonomi. Tetapi kalau kita melihat fundamental ekonomi ini yang paling utama sebetulnya, karena tatkala persoalan ekonomi akan berdampak terhadap berbagai akses yang lainnya. Dimensi akses terhadap pendidikan juga akan terpengaruh, kemudian akses terhadap kesehatan juga akan terpengaruh. Maka persoalan ekonomi ini menjadi hal yang paling utama. Maka di dalam program Perpres 87 yang kurang lebih hampir ada 22 program yang diamanatkan di dalam peraturan presiden itu, beberapa program itu adalah yang paling utama bagaimana mendongkrak perekonomian yang berada di kabupaten kota yang berada di Jawa Barat bagian selatan ini, yang meliputi 6 kabupaten kota. Dari mulai Sukabumi, Cianjur, Garut, Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri, kemudian Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Ciamis. Jadi ada 6 kabupaten kota yang kabupaten di Jawa Barat bagian selatan dalam rangka percepatan pembangunan Jawa Barat bagian selatan ini. Seperti itu gambarannya. Oke, jadi kalau fakta kesenjangan FM itu sudah jelas ada ya, dan fakta-fakta infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang sangat jomplang lah ya antara daerah utara, barat, dan daerah selatan. Tengah dan selatan juga. Tengah dan barat, Jawa Barat bagian tengah dan Jawa Barat bagian barat. Bagian barat. Karena bagian utara juga menjadi objek juga di dalam Perpres ini karena kaitan dengan kawasan rebana tadi. Cirebon. Baik, kalau boleh tahu prioritas dari pembangunan hari ini yang untuk mengimbangi gitulah kesejahteraan antara orang Jawa Barat bagian utara, tengah, dan barat ya, dengan untuk meningkatkan sejahtera orang barat selatan ini apa? Dari program yang tersusun di dalam Perpres itu, kalau kita bisa simpulkan adalah bagaimana mendongkrak ekonomi dengan menghadirkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat bagian selatan untuk menyelesaikan dari berbagai aspeknya. Dari mulai konektivitas. Di dalam Perpres itu sudah diamanatkan untuk pembangunan tol Getaci, Gede Bage, Tasik, Cilacap, yang panjangnya kurang lebih di angka 205 km. Jadi ada 2 segmen yang rencananya tol Getaci ini dari mulai Gede Bage sampai dengan Tasikmalaya itu hampir 95,52 km, dan itu menjadi segmen pertama yang harus diselesaikan. Kemudian dilanjut dengan segmen yang kedua dari mulai Tasikmalaya sampai dengan Cilacap hampir 111 km. Nah, ini yang akan dilanjutkan di tahun 2027. Sementara segmen 1 sebetulnya diamanatkan di dalam Perpres itu harus sudah selesai di 2024. Nah, ini salah satu untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Kemudian kaitan dengan konektivitas juga, di dalam Perpres juga diamanatkan kaitan dengan pembangunan Jawa Barat Tengah, jalur Tengah Selatan. Jawa Barat Tengah Selatan. Nah, kalau di Kabupaten Tasikmalaya akan dibangun, dikembangkan kaitan dengan konektivitas dari mulai perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Garut, dari mulai Taraju, kemudian turun ke bawah ke Sodong Hilir ke Parung Ponteng, kemudian juga ada yang masuk ke arah Pamijahan, ke Bantar Kalong, nanti ke Pamijahan nanti ke Karangnunggal nanti masuk ke Cikatomas nanti masuk ke arah Kecamatan Pancatengah, yang nantinya bermuaranya nanti akhirnya perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Pangandaran yang melalui akses Pancatengah. Nah, itu akan menjadi terhubung jalur konektivitas untuk Jawa Barat Tengah Selatan atau JTS. Itu salah satu untuk meningkatkan konektivitas. Kemudian juga selain itu ada 20 program yang lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur guna mendukung tadi bagaimana pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya yang menjadi prioritas berbasis dari potensi daerah yang dimiliki. Tentu itu yang dikedepankan. Kalau energi ada? Ada sebetulnya. Energi juga itu menjadi salah satu prioritas. Salah satunya adalah dengan pengembangan WKP Galunggung, wilayah kerja panas bumi Galunggung. Di samping kita juga sudah memiliki WKP panas bumi yang di Karahabodas, yang itu kapasitasnya hampir 120 MW. Dan hari ini power plant-nya hanya baru bisa membangun dengan kapasitas 30 MW, yang nantinya dengan amanah Perpres ini salah satunya pengembangan energi dengan membangun WKP wilayah kerja panas bumi Galunggung. Yang itu kapasitasnya bisa sampai 120 MW juga. Yang harapannya nanti tentu ini juga berdampak terhadap penyediaan
fasilitas power ataupun power plant. Artinya pengembangan selanjutnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi didukung dengan investasi yang sehat untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang meningkatkan nilai tambah dan multiplier effect. Salah satunya adalah dengan industrialisasi. Kenapa enggak nanti ke depan Kabupaten Tasikmalaya menjadi kabupaten industri? Karena kita berbicara potensi tadi, kita memiliki potensi, kita memiliki power plant, kita memiliki potensi energi, kemudian kita juga memiliki potensi sumber daya manusia. Nah, ini yang harus kita gali bersama ke depannya tatkala kita akan mengembangkan peningkatan nilai tambah added value dan multiplier effect dari resources yang kita miliki. Yang kita tidak hanya berorientasi tanam, petik, jual, yang hari ini mungkin jauh dapat meningkatkan atau mendongkrak kesejahteraan petani hari ini. Seperti itu contohnya. Oke, jadi diarahkan dengan kebijakan proyek nasional itu membuka Jawa Barat bagian selatan yang utamanya melalui konektivitas itu. Lalu bagaimana kesiapannya? Saya akan bertanya ke Pak Asep Sapari. SDM-nya siap nggak? Ya, itu tadi. Kalau sumber daya alam ya kita udah jelas lah. Sebetulnya ketika saya dengar dari pemaparan Pak Atep tadi, di sisi lain satu harapan besar, peluang yang sangat luar biasa yang bisa didapat oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Di sisi lain itu juga sebuah tantangan. Ketika pemaparan dan saya baca juga Perpres 87 itu, dan ini sama dalam pikiran saya, apakah kita bisa menyesuaikan diri, dan itu adalah tantangan utamanya. Saya kira harus dijawab juga oleh kita hari ini pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya. Jangan sampai terjadi ketimpangan dan program yang menjadi sia-sia juga. Ini kan sebetulnya satu langkah strategis dan menjadi proyek strategis nasional, bukan dalam bentuk dukungan, tapi kita juga mempersiapkan resources, terutama betul sumber daya manusia. Berarti kami di sini DPRD bersama-sama TAPD harus mampu merencanakan bagaimana penyesuaian Perpres 87 ini menjadi sebuah output yang bisa dinikmati dan keberhasilannya juga terukur dari mulai perencanaan sampai tingkat eksekusi. Di sisi lain, kita juga dihadapkan pada infrastruktur lokal yang hari ini juga menjadi perhatian, bukan saja perhatian masyarakat daerah atau tingkat kabupaten, ini juga menjadi perhatian nasional. Tetapi lagi-lagi pemerintah pusat juga memberikan peluang. Ini juga harus ditangkap juga. Pak Atep dan kawan-kawan di eksekutif, Ya. Presiden kan mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang perbaikan jalan yang statusnya jalan kabupaten, provinsi, yang memiliki konektivitas dan hari ini mengalami kerusakan atau perlu rekonstruksi. Saya kira juga ini sebuah peluang. Maka dari itu saya mengajak atau bahkan mendorong pada eksekutif untuk lebih fokus kepada infrastruktur yang berkaitan juga penyesuaian dengan program strategi nasional, tetapi juga bekerja dengan sungguh-sungguh bagaimana penyelesaian juga dengan isu-isu lokalnya tadi. Ya. Selain sumber daya manusia juga isu lokal tentang kemunduran atau kerusakan infrastruktur, terutama yang menjadi pusat perhatian masyarakat hari ini, jalan raya. Dan selain itu, ini Perpres itu kan saya lihat ada waktunya juga. Ada. Sampai 2027. 2027 kalau dihitung dari sekarang hanya 3 tahun lagi. Jadi ini bukan pekerjaan lagi yang sesuatu yang bisa ditunda. Tapi betul-betul hari ini kita harus sudah mulai merencanakan sesuatu yang lebih real dan fokus pada
bidang-bidang yang sudah diamanatkan dalam Perpres melalui perencanaan yang sangat memadai. Dan saya juga soroti hari ini kita juga masih ketergantungan ke pemerintah pusat. Sangat ketergantungan ke pemerintah pusat. Kemandirian fiskal kita kan hanya 3% dari APBD Kabupaten Tasikmalaya. Saya juga sangat concern ya terhadap kawan-kawan di eksekutif, bagaimana juga harus bisa meningkatkan kapasitas fiskalnya. Di sisi lain, dorongan pemerintah pusat untuk membangun daerah juga cukup akseleratif gitu ya. Tetapi kan kita juga harus memikirkan bagaimana daerah juga mampu membiayai yang terhadap tadi isu-isu lokal tadi. Ini kan harus seimbang. Dan saya kira ini juga pekerjaan yang relatif bukan berat ya, tapi perlu orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya kesungguhan, dan peluang ini betul-betul harus kita tangkap sebagai kue pembangunan. Setidaknya saya mungkin dengan Kang Asep Muslim di DPRD mempunyai getaran yang sama. Bagaimana konsep pembangunan 3-5 tahun ke depan ini mampu membuktikan langkah konkret dari beberapa peluang-peluang yang ada. Oke, karena kita sangat bergantung dengan pemerintah pusat, makanya kita disebut tertinggal. Ketimpangan kemampuan sebenarnya ya antara daerah-daerah Jawa Barat bagian utara, bagian barat. Ya kalau Bogor dengan 7 triliun taruhlah ya PAD-nya, Bekasi, Kota Bandung yang triliunan lah angkanya. Ya sangat jauh sekali. Kalau untuk menghidupi atau membiayai keinginan, aku pikir terlalu jauh. Sudah hidup juga alhamdulillah. Gimana? Terima kasih Pak Muhadjir. Muslim. Pertama terkait Perpres 87 ya, itu di pasal akhir Pak Atep itu ada perintah bahwa pemerintah daerah sejak keluarnya Perpres tersebut harus segera menyesuaikan dokumen pembangunan dengan Perpres tersebut kan gitu ya. Saya nggak tahu ini udah ada penyusunan belum, satu itu. Ini normatif ya, satu itu. Udah ada penyusunan belum nih untuk bisa mengimbangi tadi dengan keinginan pemerintah pusat. Kita akui bahwa pemerintah pusat punya keinginan baik untuk melakukan percepatan pembangunan di Jawa Barat Selatan. Kalau tadi Ketua DPRD sama Pak Kabag Ekbang optimis, saya malah pesimis sebetulnya. Ya gimana? Misalnya gini, hari ini kita harus ada penyesuaian SDM, ya kan? Untuk resources kita, SDM kita itu harus mengimbangi keinginan pemerintah pusat ini, satu itu. Misalnya sumber daya manusia, lo udah jelas kok IPM kita itu nomor 2 terbawah, Tasik, Cianjur, Panghanapna kan. Pak Muhadjir, kalau kita mau bicara kasar nih, dikasarkan, nah kan IPM ini kan bahasa yang halus menurut saya, indeks pembangunan manusia kan gitu. Soal pendidikan misalnya kan. Ini kan kalau mau kita bicara kasar nih, ini faktual gitu, tapi dengan bicara bahasa orang Tasik tuh K2 pangbodo na barodo di Jawa Barat itu nomor 20 genep kan gitu. Artinya kan soal SDM. Kalau saya satu itu. Tapi kan masa antren Pak. Iya, tapi ini kan bicara, ini kan Pak, ini kan kita bicara memakai tolok ukur developmentalism kan gitu kan, negara kan hari ini kan. Nah, artinya apa? Artinya justru kalau buat saya hari ini itu bagaimana pemerintah kita di Tasik ini perjelas kita ini mau apa gitu loh. Karena saya membaca, kita ini mau apa aja kita nggak jelas. Sehingga kemudian kita cenderung mencari kambing hitam. Fiskal yang ada ketimpangan fiskal lah. Saya kira tidak kemudian sederhana itu juga. Saya pikir itu fakta bukan kambing hitam, Pak. Enggak, maksud gini, bahwa itu fakta, tapi harus diakui juga bahwa itu juga adalah di sana juga ada ketidakmampuan kita di daerah untuk meningkatkan PAD misalnya Pak Muhadjir. Jadi jangan hanya ditutupi bahwa ini pemerintah pusat ini kita ada ketimpangan fiskal, iya. Tapi akui juga dong bahwa
pemerintah hari ini tuh nggak mampu meningkatkan PAD secara signifikan, tidak mampu menggali itu. Nah, maksud saya, inilah yang saya maksud, ini kan objektif melihat persoalan. Nggak bisa dong kita hanya ngobrol, oh ini kan memang kondisi fiskalnya seperti ini, nggak bisa juga seperti itu. Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Dan IPM kedua terendah di Jawa Barat, apa yang bisa kita lakukan? Kan itu pertanyaannya. Berarti apa? Bagaimana pendidikan meningkat? Bagaimana kesehatan meningkat? Karena kalau dikasarkan lagi, harapan hidup orang se-Jawa Barat, paling pendek harapan hidupnya tuh orang Tasik. Kalau lihat IPM loh, Pak. Ya kan termasuk angka harapan hidup kan IPM itu, kesehatan. Nah, maksud saya adalah hari ini saya malah bertanya ke awal lagi tadi, ini pemerintah sudah menyesuaikan belum dokumennya? Itu bakal terbaca betul kemana arah kita untuk menyesuaikan ini. Ketika pemerintah pusat punya keinginan baik untuk melakukan percepatan pembangunan di Jawa Barat Selatan, apa yang kita lakukan di daerah untuk menyambut ini? Pertama, secara normatif itu dokumen harus penyesuaian dokumen dulu, dokumen pembangunan. Nah, ini sudah dilakukan belum oleh pemerintah daerah? Ini kalau saya di DPRD, kayaknya saya belum pernah menerima itu. Nah, ini sementara seperti kata tadi Ketua DPRD, kita hanya punya waktu 3 tahun lagi Ketua ya. 3 tahun lagi, dan kita belum melakukan apa-apa. Sementara hari ini, Tasik dilanda gejolak soal infrastruktur kan? Demo soal jalan di mana-mana hari ini. Tadi Pak Atep ngobrol bagaimana kita akan ada konektivitas jalur tengah nih. Itu dapil saya semua tuh kan. Dari Pamijahan, kemudian masuk Parung Ponteng, masuk Cibalong, Sukaraja. Faktanya Pak, hari ini saya tahu betul bagaimana alur jalur Pamijahan ke Parung Ponteng itu jalan rusak berat, bahkan sampai sekarang sampai ada yang putus. Ini kan agenda besar kita. Nah, bagaimana kemudian kita semua di DPRD ini punya fokus. Ini kita mau kemana nih? Kalau saya sih dua. Salah satu hal. Yang pertama adalah bagaimana kita menggali PAD. Salah satu solusi untuk menyeimbangkan bagaimana kita menggali PAD. Kita punya pendapatan asli daerah yang signifikan lah, kalau saya seperti itu. Nah, ini maksud saya lebih sebetulnya kalau pemerintah daerah ini masih seperti ini terus, saya pesimis kok. Tapi kan di balik pesimis itu kan kita kan ada peluang. Yang saya omongkan tadi itu kan bukan masalah optimis, pesimis. Saya berbicara peluang lah, gitu ya. Kita berbicara peluang. Dan peluang itu dari sisi kacamata strategi nasional diberikan kepada kita. Tergantung ke daerah menangkapnya seperti apa. Nah, itu poinnya Pak Ketua DPRD. Gitu kan? Saya belum membaca pemerintah daerah menangkap peluang ini dengan serius, kan itu bacaan saya. Oke, pemerintah daerah bagaimana? Apa yang sudah dilakukan hari ini untuk menyambut Perpres itu? Ya tentu kan ini menjadi tadi disampaikan Pak Ketua betul menjadi peluang dan pemerintah daerah yang memang harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk dari aspek tata ruang juga. Kebetulan kan saat ini sedang proses perubahan kaitan dengan tata ruang, dengan Perda tentang tata ruang nomor 2 tahun 2012 yang sudah sangat lama, dan hari ini juga itu akan kita sesuaikan kembali gitu berkaitan dengan Perda tata ruang tersebut. Nah, artinya bahwa pemerintah daerah betul apa yang disampaikan tadi Pak Asep Muslim berkaitan dengan kesiapan dari pemerintah daerah yang memang harus mempersiapkan segala sesuatunya di dalam menangkap peluang tersebut gitu. Nah, sebetulnya itu juga kita berkaitan dengan bagaimana mensinergikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat. Nah, itu yang kita selama ini kita lakukan gitu sebetulnya di pemerintah daerah kaitan dengan sinkronisasi kebijakan tersebut gitu. Kaitan dengan pengembangan JTS juga kita sinkronisasi, kemudian pengembangan sektor pariwisata kita sinkronisasi juga, kemudian pengembangan juga sektor-sektor agrobisnis kita sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Artinya yang menjadi kebijakan daerah juga artinya tidak bertolak belakang dengan kebijakan pusat. Artinya seperti itu gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Nah, sebagai contoh misalkan sekarang kan pengembangan pariwisata salah satunya adalah pengembangan Karang Tawulan yang nantinya menjadi satu klaster dengan destinasi wisata Pangandaran dan Batu Karas. Itu menjadi satu klaster dengan Karang Tawulan nantinya. Itu juga secara bertahap dilakukan pembenahan hari ini. Kemudian secara konektivitas sekarang sudah dibuka, kemarin sudah diselesaikan kaitan dengan akses dari Ciwatin ke Kalapa Genep.
Karena aksesnya kalau itu menjadi dari akses melalui akses jalan nasional terlalu jauh muternya. Dari mulai Papayan Cikalong kemudian akses jalan nasional terlalu jauh. Makanya kemarin alhamdulillah sudah diselesaikan antara Ciwatin dan Kelapa Genep. Kemudian juga apa yang di Panca Tengah itu juga kita sudah selesaikan kaitan dengan aksesnya. Jalannya sudah kita bangun. Nah, itu salah satu sinkronisasi kaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kita kembangkan wisatanya, tetapi kita dukung dengan infrastruktur untuk menuju ke sana. Seperti itu contohnya. Saya akan bertanya, kita balik nih. Pertanyaan Pak Tep udah jawab barusan. Ya. Ada usaha-usaha untuk melakukan sinkronisasi. Kalau misalkan tidak ada perpres, yang namanya IPM itu kan hasil akhir. Betul. Sama seperti halnya PAD. Kalau ekonomi masyarakatnya masih rendah, Ketua, saya pikir mustahil. Oke, PAD-nya bakal karena secara ekonomi mereka ya kecil untuk membelanjakan untuk pariwisata gitu ya, belanja untuk apa, ekonominya nggak hidup lah ya, ekonominya nggak hidup, sehingga titik beratnya tadi di konektivitas. Kalau misalkan tidak ada, mungkin nggak dengan kapasitas yang ada yang dimiliki oleh pemerintah daerah hari ini, yang sangat bergantung sekali terhadap pemerintah pusat dengan kemampuan fiskal hanya 3%, melakukan lompatan-lompatan perubahan sangat mungkin, Pak. Gini Pak Muhadjir, kalau saya lihat gini, soal konektivitas misalnya, ini kan gini maksudnya, kan ini pemerintahan ngurus banyak hal ya Pak, di antaranya pelayanan. Kan tidak mungkin juga hanya dibangunkan untuk sesuatu hal yang bisnis lah gitu, menghasilkan uang. Faktual aja, kalau saya bicara yang faktual aja hari ini. Saya tadi nyambung nanti ke ekonomi. Logikanya seharusnya Perpres ketika keluar Perpres, bagaimana pemerintah pusat punya keinginan baik untuk melakukan percepatan pembangunan Jabar Selatan, harusnya kan berbanding lurus dengan bantuan atau support anggaran ke daerah, kan gitu kan. Betul. Misalnya kan soal konektivitas. Hari ini gejolak Tasik hari ini yang sedang aktual itu bagaimana banyak masyarakat yang protes terkait jalan, kan gitu. Dan itu pas juga di daerah selatan juga Pak Atep. Maksud saya adalah pertanyaan saya justru ini Pak Muhadjir, karena ini konektivitasnya kan kunci bagaimana mobilitas ekonomi masyarakat berjalan, kan gitu. Nah, dalam pikiran saya, apakah memang ada masalah hubungan baik pemerintah daerah Tasik dengan pusat? Sehingga kemudian ini tidak tercover. Masa kita harus undang Jokowi dulu ke Tasik, baru kemudian ada di Asrama? Maksud saya, enggak. Ini yang sedang aktual kan soal jalan, Pak Muhadjir, gitu ya. Ini soal jalan. Artinya, saya sering membayangkan Pak Atep, kalau misalnya konektivitas ini sudah jadi ya, itu luar biasa loh. Bagaimana hasil bumi dari Pamutingan bisa masuk ke Bojonggambir, berputar terus kan, masuk nanti ke Tasikmalaya, ke Singaparna, ke Tasik Kota. Ini luar biasa, dan konektivitas ini kunci. Buat saya kunci. Karena tadi Pak Muhadjir kalau bicara ekonomi, setahu saya ya di Tasik Selatan lah gitu ya, di Tasik Selatan, potensi ekonomi Tasik Selatan itu luar biasa. Luar biasa. Kelautan, kemudian pertanian, hasil tani, itu luar biasa. Problemnya kemudian konektivitas tadi Pak Atep. Konektivitas. Gimana kalau infrastruktur rusak? Saya sering bilang, ekonomi kumaha kan nauga kota kabur pada di jalan, nah jalan apa kan gitu. Nah, ini maksud saya adalah bahwa sebetulnya konektivitas ini menjadi salah satu hal yang bisa mendongkrak. Nah, problemnya kemudian hari ini kan selalu masalah tadi ketimpangan fiskal kan. Kita hanya punya berapa persen untuk itu. Nah, ini saya balik lagi akhirnya. Terus yang dilakukan Bupati apa hari ini ke pemerintah pusat? Jangan-jangan, maaf Pak Atep, jangan-jangan memang pemerintah pusat nggak percaya ke kita. Ya udah Jokowi panggil aja dulu deh, suruh Jokowi panggil kunjungan dulu ke Tasik, kan seperti itu misalnya kan. Ya sedikit mungkin berkaitan dengan konektivitas nih. Mungkin Pak Muhadjir, Pak Asep menarik ini karena karena berkaitan dengan kondisi jalan di Kabupaten Tasikmalaya. Sedikit mungkin saya gambaran dulu bahwa Kabupaten Tasikmalaya itu memiliki panjang ruas jalan itu 1.303,32 km. Ini enaknya dengan mantan kabit jalan. 1.303,32 km dengan 176 ruas jalan.
Kondisi rusak berat hari ini itu kurang lebih di angka 216 km. 216 km. Berarti hampir kurang lebih di angka 16%, 16 sampai 17% dari total ruas jalan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau kita mau tuntaskan tadi 216 km kali misalkan per kilometernya 3 miliar saja, berarti Kabupaten Tasikmalaya butuh sekitar 600 miliar hari ini. Gitu kan? Sementara APBD kita berapa? Dari DAU kita. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, langkah yang dilakukan oleh bayar P3K ya. betul. Nah, apalagi dengan ada kebijakan dari Kemenq gitu kan, gitu. Nah, itu udah lain lagi mungkin Pak Fajar. Nah, kaitan dengan penuntasan kayak di PR yang 216 km, tentu di eksekutif melakukan perencanaan pembangunan bagaimana menuntaskan ini secara bertahap dan berkelanjutan. Artinya dari mulai setiap tahun, meskipun itu dari DAU itu sangat terbatas, itu kita alhamdulillah dapat bantuan baik itu dari DAK maupun dari Banke. Kemudian kita tidak berhenti di sana. Hari ini dengan adanya Inpres menjadi suatu kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan kaitan dengan penuntasan jalan tersebut. Dan Nomor 3 2023 Nah, itu. tentang Nah. perbaikan jalan. sehingga pembiayaan penuntasan jalan juga tidak hanya dari yang bersumber dari DAU, DAK maupun dari Banke, tetapi ada juga dari Inpres tersebut gitu. Di samping hari ini juga pemerintah daerah provinsi juga ada beberapa yang menawarkan untuk dilakukan penganggaran dan pelaksanaannya oleh pemerintah provinsi, nantinya itu akan dihibahkan ke pemerintah daerah. Nah, ini akan lebih mempercepat lagi kaitan dengan penuntasan persoalan-persoalan jalan. Saya pikir kalau kita mau concern untuk pembangunan penuntasan, insya Allah beberapa tahun ke depan ini bisa tuntas untuk penuntasan jalan ini gitu. Kalau kita misalkan per tahun misalkan 50 km saja misalkan kan 4 tahun selesai Pak. Mudah-mudahan. Amin, amin. Akan tetapi Pak, harus didorong dan didukung juga dengan perawatan gitu. Pemeliharaannya, baik itu berkala maupun rutinnya. Percuma kita terus membangun tanpa didukung anggaran untuk pemeliharaan rutin maupun berkalanya. Gitu. Sayang yang kondisi jalannya yang sudah dalam kondisi baik hari ini. Yang hari ini muncul viral dan lain sebagainya. Punten, saya kasih ilustrasi lagi ya. Kalau kita bandingkan contoh kemarin sempat viral juga Pak, yang wilayah Parumasan, Sodong Hilir. Itu panjang ruas jalannya, itu masuknya ruas jalannya itu ada Gunung Anten Pamijahan. Gunung Anten Pamijahan itu panjang ruas jalannya 13,5 km Pak. Yang kondisi rusak berat itu 2,7 km. Padahal pemerintah daerah sudah membangun lebih dari 10 km Pak. Yang rusaknya hari ini 2,7. Tapi hari ini kan viral luar biasa. Tetapi kita berkomitmen itu kita tuntaskan 2,7 km itu mudah-mudahan itu bisa selesai. Seperti itu gambarannya mungkin Pak. Oke, itu kan kritikan demokrasi. Ya, dan harus lebih arif juga. Lagi ke pertanyaan yang akhir tadi saya. Mungkin nggak kalau ini dia hanya dilakukan oleh pemerintah? Nggak mungkin lah. Iya, dengan kemandirian fiskal segitu kan tadi pertanyaannya ke PAD yang kecil ya. Makanya dituntut kreativitas pemerintah daerah dong. Karena bukan satu-satunya PAD, tetapi juga ada 8 pintu sumber pembangunan itu. Selain APBN, provinsi, kemudian juga PAD, dan salah satunya juga kan bisa pinjaman daerah, bisa CSR, bisa investasi, bisa dana masyarakat. Apalagi kalau disoroti tadi sama Kak Asep Muslim ya, sebetulnya apakah kita baik-baik saja hubungannya dengan provinsi dan pemerintah pusat? Justru itu kan yang harus menjadi bahan fokus kita atau evaluasi kita. Karena kalau emang kita ketergantungan ke pemerintah pusat dan provinsi hari ini, ya tentunya komunikasinya juga atau silaturahminya juga harus lebih kuat lagi. Sering-sering ngopi lah kira-kira gitu ya pemerintah kita sama pemerintah provinsi kalau emang dirasa itu perlu. Apalagi gitu ya hari ini DAU itu juga udah menjadi rasa DAK yang biasanya kita bisa berkreativitas tadi. Salah satunya bisa membangun untuk misalkan jalan raya ya. Tapi hari ini kan juga lebih difokuskan lagi kepada pendidikan sama kesehatan. Meskipun itu juga
penting karena menyangkut kepada peningkatan sumber daya manusia yang sangat perlu ya diperlukan oleh kita juga karena untuk mengelola pembangunan yang berkelanjutan. Tetapi di sisi lain kita dihadapkan juga pada faktual kepentingan jangka pendek kita ya penyelesaian infrastruktur tadi. Maka dari itu ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah hari ini, bagaimana meyakinkan pemerintah kalau emang kenyataannya kenyataannya kita secara fiskal itu sangat lemah. Bagaimana meyakinkan pemerintah pusat selain melalui Perpres 87 tadi kan seandai-andai tidak ada Perpres 87 mau gimana nih gitu kan? Iya. Tapi faktualnya kan sekarang sudah ada. Tetapi untuk menyesuaikan diri ini perlu anggaran kan kenyataannya begitu. Berarti solusi tercepat apa? Peningkatan PAD kan perlu proses. Itu kan sebuah masukan saja, gitu ya, supaya potensi aset-aset di kita, potensi restribusi kita, kalau bahasa Pak Atep, optimalisasi dari restribusi pajak dan lain sebagainya supaya pendapatan kita maksimal, dan itu juga perlu proses. Tapi bagaimana anggaran ini, anggaran untuk percepatan ini ada pada tahun-tahun jangka pendek, durasinya 3 sampai 5 tahun ke depan. Kira-kira gitu. Ya salah satunya komunikasi pemerintah, meyakinkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, DAK-nya ditambahlah untuk Kabupaten Tasikmalaya, kan kira-kira begitu. Dengan tadi konsep dan dokumentasi yang tentunya memadai. Setelah dokumentasi dan konsepnya memadai, ya tentunya komunikasinya juga harus lebih baik lagi supaya harapan kita menjadi solusi dari perencanaan-perencanaan yang udah kita bahas tadi. Kemudian kalau untuk membangun sesuatu yang penting ya, percepatan ini, penyesuaian ini juga udah kita bahas berulang-ulang. Saya kira pinjaman daerah juga bukan sesuatu yang haram ya. Kecuali pinjaman daerah itu untuk bayar gaji, biaya operasional, itu saya tidak setuju. Tetapi daerah lain juga melakukan untuk pembangunan. Oh iya, tetapi saya sepakat untuk biaya pembangunan. Tapi untuk biaya gaji jangan lah, ngapain juga. Lebih baik kita mungkin ya nggak usah naik gaji dulu lah kita gitu ya. Sepakat nggak? Gitu ya. Nah ini terus ada konsep juga kerjasama swasta ya, apa namanya? KPBU. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Pemerintah dan badan usaha. Kalau di infrastruktur kan kerjasama sarana prasarana. Ada lima hal, Pak, 5 jenis kaitan dengan KPBU. Kaitan dengan kerjasama itu kan. Jadi tidak harus melulu pemerintah yang nyiapkan duit, ditenderkan jalan. Enggak begitu. Panggillah orang-orang yang punya duit itu gitu kan. Karena kita juga punya konsep, terus nanti mungkin bedanya keuntungan ditunda lah, kira-kira begitu gitu, asal kaharti begitu kan. Iya, jadi ya. Yang penting ada kemauan kan, ada kesungguhan kan sebetulnya. Betul. Jadi mindset lama itu ya ketika harus tergantung kepada APBD, ya sudahlah, itu udah konsep yang usang kan gitu ya. Ya, apalagi persoalan kita ini kan persoalan pembiayaan infrastruktur. Kita belum berbicara kepada pembiayaan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia. Yang mengelolanya ngomongin pembangunan, strategi pusat, jalan tol, infrastruktur lokal. Yang ngelolanya siapa? Ya pasti kan kembali ke warga masyarakat Tasikmalaya yang hari ini dihadapkan pada IPM-nya juga rendah. Ini juga harus matching, harus bersanding gitu ya antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Ada sebetulnya akselerasi sumber daya manusia kita. Bisa kan pendekatannya dengan mungkin untuk menyiasati itu kan juga dimudahkan oleh digital ya hari ini. Digitalisasi marketing kan itu ya, administrasi, sehingga akuntabilitasnya juga bisa lebih cepat, lebih akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh tadi tempat tujuan wisata kita, bagaimana kan kita bisa mempromosikan. Ini kan juga bukan sesuatu yang rumit hari ini ya, mengenai promosi. Kenapa sih kita masih kalah sama tetangga punya pantai yang sama, misalkan kan kira begitu bikin
punya potensi yang sama. Apalagi tadi berbicara pertanian, berbicara laut, wah masih panjang lah. Ya sudah aja, infrastruktur sumber daya manusia. Modalnya cuma BTS aja ya. Kapan lagi? Saya menanggapi ini aja sedikit aja menanggapi ketua DPRD. Begitu banyak kan tadi kata ketua DPRD, udah itu udah usang. Kita banyak pintu lain kan gitu kan. Banyak pintu untuk seperti ini kan. Dari mulai swasta segala macam tadi kan ketua DPRD ngobrol. Saya sedikit pertanyaannya, itu udah dilakukan belum? Kan gitu. Ya harus Pak, bukan Ya, udah atau belum. makanya- Kenapa saya berbicara makanya gini, begitu? ketua. Karena belum. Makanya ketua, saya akhirnya kan balik. Terus apa yang sudah dilakukan oleh Jangan ke saya dong, ke sini pemerintah siapa? daerah kan gitu, benar nggak? Begitu banyak peluang dan kita belum, jangan-jangan kita belum melakukan apa-apa. Saya sebentar Pak Muhadjir, saya khawatir Tasik ini menjadi kabupaten autopilot. Ini problem. Pernyataannya jangan bersayap. Bilang aja, bukan jangan-jangan. Acan gitu atuh sing jelas. Biar ditafsirkan lah. Iya. Baik, terima kasih Pak Asep Sopari, Ketua DPRD, Pak Atep, Pak Asep Musim. Baraya Priangan, pembangunan ekonomi bukanlah satu hal yang mudah dan yang sederhana. Ketimpangan antara orang Tasikmalaya dengan daerah lain di Jawa Barat, bagian utara, tengah, dan barat sangatlah menganga. Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya tentu saja tidak bisa sendiri karena hanya memiliki kemampuan yang terbatas. Ada satu peluang yang harus kita manfaatkan bersama, yaitu adanya peraturan presiden tentang pembangunan Jabar Selatan dengan berbagai macam programnya. Tentu saja ini menjadi angin segar. Ekonomi menjadi satu hal yang paling utama. Konektivitas adalah kunci. Kembali lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.